Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai untuk MPLS hari ini, perkenalkan dulu, nama saya Alfil Saputra Kela, biasa dipanggil dengan Bapak Kela, dan saya mengajar PJOK. Ya, langsung saja untuk ke materinya MPLS hari ini, yaitu adalah wawasan wiyata mandala. Nah, di wawasan wiyata mandala ini pertama ada satu pengertian, ada yang kedua fungsi sekolah, yang ketiga ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yang keempat ada prinsip sekolah, yang kelima ada penggunaan sekolah, yang keenam ada penataan wiyata mandala dalam ketahanan sekolah. Yang pertama, pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata adalah pendidikan dan mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kemudian unsur-unsur wiyata mandala, yaitu satu, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Yang ketiga, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Yang keempat, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Kemudian fungsi sekolah yang bisa dilihat adalah membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada membina dan mengembangkan hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Kemudian yang ketiga, membina dan mengembangkan pandangan hidup atau kepribadian. Yang keempat, membina dan mengembangkan kemampuan berkarya. Kemudian ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, yaitu ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. Kemudian tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Dan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Kemudian ada prinsip sekolah. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup, yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik atau guru, gitu ya. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya, berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. Sekolah sebagai ini masih lanjutannya. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa, kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan lain. Dan sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Sekolah memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerjasama dalam kelompok, dan lain-lain sebagainya. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah, bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu membantu khususnya kepada yang kurang beruntung. Kemudian sekolah sebagai wahana pendewasaan diri, belajar secara mandiri. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society.
sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Kemudian ada penggunaan sekolah. Ya, sekolah tidak boleh untuk satu, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, tidak boleh. Yang kedua, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Ingat-ingat ya. Yang ketiga, propaganda politik atau kampanye. Dan yang keempat, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadi suasana sekolah tidak kondusif. Kemudian ada kawasan sekolah merupakan kawasan bebas rokok. Sekolah tidak boleh syuting film atau sinetron tanpa izin oleh Pemda. Ya. Dan penataan wiyata mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Satu, ada ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, langkah-langkah penataan wiyata mandala, ya, itu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk mencegah kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Kemudian mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kemudian mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. Kemudian pembinaan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral, Pancasila, kepribadian sopan santun dan berdisiplin. Kemudian pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau informasi atau penemuan para ahli. Kemudian mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Kemudian mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Ya, jadi itu adalah tentang isi dari wawasan wiyata mandala. Kemudian di sini ada tugas untuk kalian semua yang harus kalian kerjakan. Nanti dikerjakan di buku khusus UMPLS. Jadi semua materi yang dari hari Senin sampai hari Rabu ini ditulis jadi satu buku MPLS. Jangan lupa diberi nama kalian dan kelasnya kelas berapa. Ya, tugasnya kalian bisa baca dan dengarkan saya. Tuliskan perilaku siswa di sekolah serta peran serta masyarakat dalam pelaksanaan wawasan wiyata mandala di sekolah. Saya ulangi, kalian tuliskan perilaku siswa di sekolah serta peran masyarakat dalam pelaksanaan wawasan wiyata mandala di sekolah. Ya, paham ya? Nanti kalian kerjakan dengan baik dan benar. Oke? Sekian dari saya materi tentang wawasan wiyata mandala. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.